Oke, kita akan memulai kali ini iya. pembicaraan sama Mbak, yaitu kita mau membahas tentang new normal. New normal, kehidupan baru. Yang mana normalnya itu sudah berbeda. Iya. Sekarang ada Mbak, maka kita akan tanya sama Mbak nih, apa sih Mbak new normal sendiri menurut Mbak sendiri, terus sementara itu dulu Mbak. Iya Nanti sih. kita akan tanya lagi. Iya. Pertanyaannya sekarang, apakah selama ini hidup kita itu normal? Apakah yang namanya normal baru ini itu sesuai dengan semestanya atau bagaimana sama gitu kan semestanya. ya? Nah itu. Karena selama ini kita merasa normal, padahal yang normal itu tidak membuat kita maju kan ya? Iya betul. Kenapa yang katanya normal, yang selama mungkin sudah ribuan tahun dianggap normal, Iya. kenapa tidak merubah planet ini menjadi lebih baik? Nah Satu. itu. Terus yang katanya normal yang sudah selama ini kita jalankan, katanya ya, apakah membuat umat ini menjadi maju? Memang menyakitkan kata-kata saya ini, tapi ini fakta. Keadaan yang ada. Iya, ini fakta. Selama ini rata-rata kita menganggap segala sesuatu itu sudah normal. Apakah normal ketika setiap manusia itu disamaratakan? Iya, betul. Yang selama ini memang sudah dianggap itu normal, diseragamkan semuanya itu. Iya. Semua yang ahli dagang bisa diajarkan untuk mengobati, bisa begitu. Semua yang sebetulnya DNA-nya ini adalah untuk dia itu sebagai seorang mekanik, tapi disuruh menghitung tata buku, misal gitu. Betul. Karena sekarang yang namanya normal itu adalah mereka yang tidak punya pilihan ketika mencari nafkah, begitu kan ya? Ya betul. Misalnya, dia lulusan pertanian, kerjanya jadi teller di bank. Ya kayak Nino. Jadi aneh ini. Tidak sesuai sama yang dikejar. Iya. Atau mungkin sebetulnya dia seorang teller DNA-nya. Iya. Tapi dipaksa untuk mempelajari pertanian. Gitu kan? Karena orang tuanya ingin dia jadi insinyur pertanian. Karena katanya menurut orang tua itu bahwa itu yang terbaik. Yang terbaik. Jadi merasa lebih tahu, begitu kan? Betul. Bahwa aku lebih tahu yang terbaik untukmu, nak, gitu kan? Karena berdasarkan pengalaman yang selama ini orang tua jalankan, gitu kan? Tapi ketika Freddie Mercury dikatakan seperti itu, beda kan? Masa gue mesti seperti lo gitu kan, kata Freddie Mercury itu kan. Kata Freddie Mercury. Kata Freddie Mercury itu, bukan kata saya ya. Iya. Tolong, itu kata Freddie Mercury. Nah, apakah normal seperti itu yang kita bicarakan ini ketika dulu? Nah, sekarang new normal sendiri, orang-orang kan masih bingung new normal itu seperti apa sih? Bagaimana sih? Standarisasinya belum Justru ada. itu. Standarnya itu seperti apa, dan apakah memang standarnya seperti ini atau bagaimana? Apakah yang namanya new normal itu ada standar-standar baru yang saya harus keluar dari zona nyaman, begitu loh? Rata-rata orang-orang itu kan tidak mau keluar dari zona nyaman ya. Iya betul. Ini sudah enak begini, saya nggak mau berubah gitu kan. Kehidupan saya sudah seperti ini, saya sudah pasrah saja seperti ini, saya sudah menerima, saya sudah ditakdirkan seperti ini, nasib saya jalannya seperti ini. Itu Apakah yang seperti manusia itu? yang biasanya seperti itu, udahlah aku hidup kayak gini ya udahlah gini Justru aja itu. Udahlah aku ngikut aja lah gitu. Justru itu. Apakah itu yang dikatakan normal? Tidak. Nah, justru itu. Jadi kita sebelum bicara new normal, kita harus tahu normal dulu itu seperti Normalnya apa. manusia. Jadi ini seperti pembicaraan waktu lalu ya Mbak, tentang manusia seutuhnya itu seperti apa. Nah, justru itu. Ketika kita ngomongin manusia seutuhnya itu akan ketemu normalnya seperti apa. Justru betul, itu dia. Jadi apakah normal itu bisa distandarkan? Iya, Nah, itu dia kan. Ataukah normal itu hanya sekedar zona nyaman yang sudah disepakati? Itu zona nyaman yang sudah disepakati. Sepertinya normal itu hanya zona nyaman yang sudah disepakati ya. Biar gampang. Iya, dan biar gampang kontrol orang-orang. Iya, biar gampang untuk mengontrolnya. Iya.
dan biar tidak disalahkan. Lah, Nah, itu dia. Lalu siapa yang nyalahin? Yang menyalahkan itu siapa? Sekelompok orang ini menyalahkan, sekelompok ini mendukung, yang sekelompok ini abstain. iya. Dan selalu ada 3 in 1 itu kan di 3 in 1 semesta itu. Selalu tidak Dan selalu akan ada dimanapun. kita dimanapun, berada. meskipun dianggap baik untuk ini, pasti dianggap buruk Ada untuk yang buruk ini. dari sisi Dan lain. itu selalu begitu. Iya. Dan biasanya yang buruk itu selalu gencar. Yang memburuk-burukan, menjelek-jelekan itu selalu gencar. Karena kebanyakan yang baiknya itu kalah sama yang abstennya itu Iya. sebetulnya tahu mana yang Iya, benar, tahu. cuma dia Mereka tidak diam. mau. Iya, Mereka karena diam. mereka diam. Karena diam itu zona nyamannya mereka. Zona nyaman itu. Iya. Kembali lagi ke zona nyaman kan. Iya, betul. Nah, yang menganggap baik ini mengganggu zona nyamannya yang memburuk-burukan ini kan. Betul, betul, betul. Dan biasanya kalau yang zona nyamannya terganggu itu pasti gencar. Lebih gencar, jauh lebih gencar daripada mereka yang justru terbantu gara-gara ini gitu loh. Iya. Tapi yang di sini yang sudah punya zona nyaman sendiri dan tahu mana yang menguntungkan dan mana yang tidak, mereka lebih memilih diam. Dan justru yang besar ini yang abstain ini. Iya, abstain itu yang besar. Yang besar itu yang diam ini. Karena dia tahu benarnya, cuma Iya. males lah. Iya. Mungkin ada juga yang berpikir ya kayak Nino juga nih kayaknya. Kita tahu mana yang benar, cuma males untuk berdebat itu loh. Ya, satu itu karena itu ada di keluarganya juga. Ya kayak ginilah. Kita ngumpul di keluarga ya. Ya, betul. Semua memburuk-burukan. Ya, betul. Tiba-tiba kita datang dengan membawa yang namanya tolong deh jangan bergibah gitu lah. Tolong deh jangan ngejelek-jelekin orang, itu kan tidak diajarkan oleh agama. Iya. Oh, kitanya malah dibully kan? Iya, betul. Nah, biasanya mereka yang begini-begini ini jadi malas berdebat. Iya, iya. Malas berdebat karena biasanya yang marahin itu orang tua. Iya, betul.